Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, abang kakak semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim. Puja dan bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini insya Allah kita akan lanjut podcast lagi untuk membahas terkait dengan haji. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi serta Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin, Islam bisa sampai negeri ini. Maka dari itu, dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, William? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Ustaz, ini sekarang udah musim haji lagi, Ustaz ya? Iya, nggak kerasa ya. Ini udah dari tahun ke tahun, tahu-tahu udah musim haji lagi. Iya. Karena kemarin saya nemenin tetangga saya pergi haji itu sedih banget kayak, Masya Allah, udah siapin dikasih bekal semua pada ciuman, salim-salim, Ustaz. Masya Allah. Makanya Ustaz, ini orang masyarakat pada berbondong-bondong ingin menunaikan haji, Ustaz ya. Seberapa nih sih ibadah haji itu dalam Islam itu, Ustaz? Apakah penting banget gitu? Karena memang Masya Allah itu adalah panggilan. Ibadah haji adalah panggilan, ya, panggilan kepada seluruh muslim dan dijadikan sebagai rukun Islam yang kelima. Ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang berkemampuan. Maka setiap muslim berupaya untuk mampu. Ya kan? Berkemampuan, berupaya untuk mampu. Bekerja keras, mengumpulkan uang, macam-macam lah. Ada yang dengan menjual kambingnya, menjual sapinya, menjual sawahnya, menjual ini untuk bisa ini menabung lah, dengan berupaya untuk bisa istata'a, man istata'a ilaihi sabila. Dan saya masing-masing setiap muslim berkomitmen, saya berupaya untuk istita'ah, saya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kan perjalanan haji itu dikategorikan sebagai jihad fisabilillah, Ustaz ya. Apakah berarti kita ini nggak perang, tapi kenapa jihad fisabilillah? Pak, kalau kita lagi berhaji meninggal, kita mati syahid itu, Ustaz? Iya, jadi fisabilillah itu artinya di jalan Allah. Dan oleh karenanya banyak hal ibadah-ibadah yang dikategorikan sebagai fisabilillah. Perang fisabilillah, menuntut ilmu fisabilillah, berdakwah fisabilillah, berangkat haji fisabilillah. Kenapa kategori fisabilillah? Betul, karena itu adalah upaya kita untuk bisa mendapatkan banyak hal dalam hal kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa melihat liyashhadu manafi'a lahum, mereka bisa menyaksikan berbagai manfaat di sana itu. Dan oleh karenanya untuk bisa berangkat ke sana itu tidak gampang. Yang dekat-dekat sana mungkin bisa dengan jalan kaki, yang ada sama-sama di Jazirah Arab. Tapi kalau kita di Asia Tenggara ini, di Indonesia ini, untuk berangkat ke sana jalan kaki nggak kuat. Dulu ada dengan kapal, dulu ada dengan ada dengan kendaraan, ada katanya dengan sepeda. Ada dengan motor, ada juga. Tapi kemudian alhamdulillah pemerintah kita memberikan kemudahan dengan cara apa? Berangkat dengan diatur sedemikian rupa, walaupun juga kita berat. Ada duit, sehat, ya, muda, idealnya kan masih muda kan. Ibadah haji itu kan ibadah fisik yang maninya. Muda, punya duit, ada waktu, tapi problemnya itu ngantri. Nah, maka ini dikatakan sebagai fisabilillah karena berat, bagaikan menghadapi musuh. Tantangannya berat,
ada yang sudah kumpul uangnya lunas, tapi sakit, nggak jadi berangkat. Tiba-tiba sakit, nggak bisa. Tahun depan belum sembuh, tahun depan lagi sembuh, belum sembuh, akhirnya meninggal. Umpamanya, naudzubillah. Itulah maka fi sabilillah dikategorikan sebagai perjuangan yang dahsyat yang diupayakan oleh setiap muslim. Karena kalau nggak beriman banget juga susah pergi haji, Ustaz ya. Kayak apaan pergi haji gitu kan, kalau punya duit, Ustaz ya. Ngapain habis-habisin duit katanya kan. Saya capek-capek cari duit, sudah kumpul semua, ini hanya beberapa 40 hari hilang, habis. Mobil saya kejual, sawah saya kejual. Tetapi kalau berpikiran begitu, maka tingkat ketakwaannya masih rendah. Karena Allah akan menggantikan dari semua yang kita habiskan untuk kepentingan haji. Tapi ada kisah, Ustaz, orang yang misalnya jual harta bendanya untuk haji, tiba-tiba habis haji itu dapat rezeki baik lagi, Ustaz. Ada nggak kisahnya kira-kira yang bisa ceritakan? Ya, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Dan banyak praktik-praktik di masyarakat yang menunjukkan untuk itu. Dan saya kok nggak melihat itu. Ada orang yang pulang dari haji, kemudian jatuh melarat, jatuh pailit, apa begitu. Yang banyak kita saksikan justru semakin setelah pulang haji mendapatkan predikat haji mabrur, dan kemudian usahanya lancar, bisnisnya lancar, aktivitasnya lancar. Bahkan ada banyak di antara para kaum muslimin ini yang pengen balik lagi. Kalau nggak bisa haji, umroh. Ada salah satu jamaah kita itu hampir setiap tahun mesti balik. Saya tanya, Pak Ustadz, kenapa sih kok haji lagi, apa umroh lagi? Biar umrohnya itu disedekahkan, biayain kepada yang lain. Dia jawab, Pak Ustadz, saya sedekah juga iya, tetapi saya umroh itu saya merasa setiap kali habis umroh itu ada sesuatu yang baru, ada sesuatu kenikmatan, ada sesuatu yang menenteramkan di hati. Ya sudah, bismillah, silakan. Toh ada hadis yang antara umroh yang satu dengan umroh yang lain kafarah, dihapuskan dosa-dosa. Dan oleh karenanya daya tariknya luar biasa. Setiap kali ini merasa, saya kok rasanya belum puas saya waktu haji kemarin tuh, banyak kekurangan, kapan nanti saya, begitu semua orang gitu ya. Karena indahnya waktu beribadah di tanah suci itu. Ya. Dan kira-kira gimana sih sejarahnya dari haji itu sendiri? Apakah dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, atau dari Nabi Muhammad itu sejarahnya? Ada haji? Ya dikategorikan sebagai upaya untuk napak tilas, ya, napak tilas para nabi dulu ketika melaksanakan ibadah. Tentu yang paling fenomenal adalah kisah-kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dilanjutkan ya oleh Rasulullah SAW, dari mulai kemudian pembangunan kembali Ka'bah itu sendiri, kemudian peristiwa penyembelihan korban di Aqabah, ya, kemudian wukuf di Arafah. Ada kisah-kisah yang menunjukkan bahwa tempat-tempat itu tempat-tempat yang bersejarah dan kita perlu menapak tilas dalam rangka apa? Dengan tahu sejarah dan kita melihat bagaimana perjuangan susah payah para nabi dulu dalam menyebarkan risalahnya, dalam menyebarkan ajarannya itu bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk bisa kemudian meneladani dari perjuangan para nabi itu, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau satu-satu kita lihat umpamanya ajaran tentang apa? Tawaf.
Itu kan dahsyat sekali itu. Dengan di tempat yang namanya Matof itu, tempat Tof. Orang yang berjubel sekian banyak itu, tapi kita berusaha untuk bisa keliling tawaf sebanyak 7 kali dengan tertib, ikuti aturan, tidak terobos sana, tidak terobos sini, tidak juga muter balik, tapi ikuti ini ke kiri, ini. Nah, ingin mendekat kepada Ka'bah, tapi pelan-pelan, tidak nerobos begitu. Ini kan ajaran tentang banyak hal, tentang disiplin, tentang fokus kepada yang apa namanya, yang inti, yang pusat, ya, tawaf berkeliling dengan rapi, menenggang yang satu dengan yang lain, tidak saling berdesak-desakan. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pelajaran. Belum lagi sa'i, ya kan? Sa'i min Safa ilal Marwah. Waduh, jalan kencang, nanti ada lari-lari kecil ke bukit Safa, bukit Marwah, ini jalan berapa ini. Saya apa berupaya, kan itu pelajaran hidup yang luar biasa. Bagaimana seharusnya hidup itu bersa'i. Bersa'i itu berupaya, kerja keras, berupaya, berusaha untuk bisa sesuai dengan keinginan, cita-cita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam saja, ya nanti kalau waktunya ada rizki kan, oh tidak. Ya, Siti Hajar itu ketika anaknya nangis, anaknya nggak dapat minum, maka cari ke sana. Nanti kalau Allah kasih air minum kan ada nanti. Enggak, kita cari, cari. Saya cari. Anaknya nangis, cari air sana kemari. Hei, dapatnya di sini. Itulah saya. Belum wukuf, ya, wukuf di Arafah. Apa itu wukuf itu? Berhenti di satu padang panas terik dari duhur sampai terbenam matahari, ya, kita berada di tempat padang mahsyar begitu, padang ya panas begitu, bermunajat sampai Arafah, sampai mengenal, sampai mengetahui siapa Anda ini sebetulnya. Manusia apa kamu ini? Hamba Allah yang bagaimana kamu ini? Seorang muslim yang kayak apa nih? Yang banyak dosanya. Kamu harus beristighfar kepada Allah sampai tahu saya ini banyak dosa, saya ini banyak kesalahan, saya ini mesti beristighfar, saya ini mesti lebih mendekat, saya ini mesti munajat kepada dan lain sebagainya, sampai mengenal dirinya bahwa dirinya adalah hamba dari zat yang maha agung, dari zat yang maha besar, Allahu Akbar. Tahu dirinya, kemudian tahu Tuhannya. Di mana itu? Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya di tempat yang namanya Arafah itu. Ketika di Jakarta, terkadang nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu siapa dirinya. Seakan-akan dirinya ini Tuhan ketika sedang berkuasa. Seakan-akan dirinya ini yang maha kaya, seperti Allah yang maha kaya. Padahal uangnya hanya seberapa. Sombong. Di situ tidak ada harta nggak dibawa, pakaian pun seadanya, apalagi jabatan waktu di Jakarta nggak ada yang dibawa. Ya, tahulah siapa Anda, siapa Tuhan. Seorang hamba yang kecil, yang hina, yang banyak dosa di hadapan Zat yang maha agung, yang maha besar. Disitulah akhirnya dia Arafah. Dia mengenal, dia mengetahui siapa sejatinya diri. Belum lagi nanti mabit di Mina, bermalam. Kenapa Pak Ustadz harus bermalam di Mina? Tidur malam dingin, nggak ada nggak ada suasana kayak ini di rumah kita ada lengkap serba ini, airnya ngantri, ininya susah, makannya pun sekedarnya dan sebagainya. Biar bermalam di situ, menyaksikan suasana malam, suasana hening, ya, suasana dingin di Mina itu.
untuk kemudian mengetahui Allah, mengetahui kebesaran Allah, dan kemudian merenung, bermuhasabah tentang menerawang ke Jakarta, ke Indonesia, menerawang bagaimana anaknya, bagaimana nasib keluarganya, bagaimana apa selama ini yang saya lakukan, apa dosa-dosa kesalahannya. Tengah malam itulah jauh dari kampungnya itu, jauh dari Jakarta ini, jauh dari Indonesia ini, mereka bisa bermunajat, mereka bisa bertakarub kepada Allah. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa ditemukan saat kita berada di maka itu ditekankan supaya setiap muslim bisa melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, berarti kita pergi haji itu selain perjalanan spiritual, mengenal sejarah, juga tentang menghilangkan ego, Ustaz ya. Bahwa kita ini manusia biasa, semua sama aja di situ. Semua sama saja. Dilambangkan umpamanya dengan pakaiannya, menggunakan pakaian ihram yang serba putih. Ya. Nggak boleh pakai pakaian pramuka, nggak boleh. Pakaian apa namanya? Karena dia tentara, pakaian tentara nggak boleh. Karena dia PNS, ASN, pakaian seragam ASN, tidak boleh. Semuanya putih. Sama. Sederajat. Semua di hadapan Allah adalah sama. Kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di antara kamu. Itulah yang akan dinilai. Maka masing-masing berlomba-lomba untuk bisa lebih khusyuk, lebih khusyuk, lebih khusyuk, lebih khusyuk dalam beribadah selama di tanah suci. Kan juga di Quran sebutan satu ya, fala rafasa wala fusuqa wala jidal saja. Tetapi setelah haji itu lupa gitu saat kira-kira gimana? Jadi memang ketika berada di sana kerumunan banyak, jumlah penduduknya banyak dari berbagai negara, dengan tradisi yang berbeda-beda, dengan watak yang berbeda-beda, ada kecenderungan untuk bisa saling tersinggung, saling marah, saling apa begitu. Apalagi ketika terdesak, ketika berkerumun, ketika makan, ketika ngantri, ketika apa, itu ada kecenderungan untuk. Oleh karenanya di dalam Al-Quran wanti-wanti bahwa farada alaihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada rafas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal. Apa itu rafas? Rafas itu berkaitan dengan omongan. Untuk menjaga mulut, jangan ngomong yang jelek-jelek. Ini di tanah suci, ini bersama-sama, saling tengganglah, ucapkanlah kata-kata yang baik dengan sesama. Meskipun belum saling kenal mengenal, tetapi ketika mengenalnya harus dengan ucapan-ucapan yang santun. La rafas. Tidak ada omongan yang kotor, omongan yang jorok, omongan yang porno, omongan yang menjaga betul dari omongan yang dusta, omongan yang hoax, ya apa? Rafas. Yang kedua itu adalah fusuk. Ini adalah fusuk. Fusuk itu fasik, itu baik artinya. Apa itu? Menjauh. Dia sudah tahu hukumnya. Sudah tahu, sudah ngerti. Kalau melangkahi kepala orang tuh nggak boleh. Ini lagi sujud begitu, ingin di depan sana lompat saja. Mendesak orang untuk bisa mencium Hajarul Aswad itu nggak boleh, mesti ngantri, mesti ini karena mentang-mentang badannya besar begitu, ingin neropos saja, ini nggak boleh. Nah, ini fusuk. Fusuk itu perbuatan yang dia sudah tahu bahwa itu nggak boleh, tetapi sengaja dilanggarnya. Itu fusuk. Fasik orangnya namanya fasik. Fusuk itu pekerjaannya. Nah, yang ketiga lebih lagi itu wala jidal. Apa itu jidal itu? Tengkar, ribut, sampai adu mulut. Habis adu mulut
jotos, adu kaki, adu tendang, adu ini. No, tidak. Apa maknanya? Bahwa ibadah haji dengan kumpulnya di situ berbagai etnis, berbagai suku, berbagai bangsa, diharapkan di sinilah pertemuan akbar, semacam konferensi besar, semacam muktamar besar, pertemuanlah seluruh bangsa-bangsa untuk apa? Bukan saling marah-marah, bukan saling meninggalkan syariat, bukan saling tengkar, tetapi juga wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Justru wa'tasimu, berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah semuanya, janganlah sampai tercerai-berai, bertengkar. Artinya apa? Wala jidala di situ berarti menjalin ukhuwah, saling mengenal. Jangan sampai nanti satu kloter saja nggak ada yang kenal, satu kelompok grup 10 orang nggak saling kenal. Tidak diharapkan itu. Haji adalah upaya, oleh karenanya persatuan umat, kemudian ukhuwah, ittihad dan sebagainya. Kan juga ada ini kata haji yang mabrur gitu, haji yang mabrur. Apakah itu cuman karena berhasil melakukan semua di sana, atau pas di rumah di tanah air juga mabrur tuh gimana saat karena mabrur dari kata-kata barun, orang-orang yang baik, orang-orang yang suka berbakti, birrul walidain, artinya apa? Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mabrur berarti orang yang dibaiki. Siapa yang memperbaiki? Allah. Jadi Masya Allah, seolah-olah kita berangkat haji ini, kita mau dicelupkan di suatu kawasan begitu masuk ke dalam situ, lalu kita dicelupkan dalam sebuah cetakan. Nah, cetakannya ini adalah cetakan yang bagus. Nah, sehingga begitu keluar, jadilah cetakannya ini namanya mabrur, orang yang dibaikin. Dibaiki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja harapan kita mabrurnya itu jangan ketika hanya di tanah suci. Di tanah suci makannya teratur, di tanah suci kepada sahabat-sahabatnya saling menyapa baik, di tanah suci sholat malamnya full, nggak pernah telat, di tanah suci iktikafnya kuat sekali, di tanah suci sholatnya jamaah tidak pernah ditinggalkan. Ini itu mabrur, dia dibaiki oleh Allah, dicetak oleh Allah menjadi orang yang baik, sehingga ketika di tanah suci menjadilah mabrur. Tetapi tentu saja mabrur jangan hanya ketika di tanah suci. Waktu di tanah suci menjadi malaikat, begitu pulang balik ke Jakarta kembali menjadi iblis, menjadi setan. Na'udzubillah. Waktu berangkat ke sana rapi pakaiannya, pakaian hajah, pakaian haji. Begitu pulang lagi, pakaiannya kembali seperti semula. Tidak. Nah, maka mabrur itu juga berimbas pada setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini apa ciri-cirinya? Dari ini semakin baik ibadahnya, ya, semakin baik kepada sesama, semakin baik hubungannya dengan keluarga, semakin baik dalam hal berbagi. Maka diantara ciri-ciri daripada orang mabrur itu it'amut ta'am. Tidak hanya sholatnya rajin ke masjid, tapi sholatnya semakin rajin, dengan keluarga semakin bagus, memberi makan kepada tetangga kepada fuqara dan masakin. Itu salah satu dari ciri dari mabrur. Jadi
Mabrur adalah orang yang dibagusi, diperbaiki oleh Allah, dan oleh karenanya diharapkan tidak hanya waktu di tanah suci, tapi berikutnya dari tahun tetap menjaga kemabruran kita. Sekiranya Ustaz, kalau memang belum haji, apakah juga bisa menjadi orang yang mabrur gitu? Apakah ada cara itu, Ustaz? Ya, kalau yang belum bisa, kan syaratnya harus istitoah. Nah, tapi kalau belum mampu, ya dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang itu juga tidak kalah, ya, dengan cara-cara yang bisa dilakukan, sholatnya, kemudian hubungan sosialnya diperbaiki, sehingga walaupun belum melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, tapi insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang tidak kalah besarnya. Bisa, walaupun belum melaksanakan haji. Dan apakah mabrur itu juga termasuk kita berkurban, Ustaz, ya? Apakah termasuk syarat mabrur gitu, berkurban? Ya. Jadi di antara ciri dari mabrur itu adalah suka membagi, suka memberi makan, suka berbagi kepada yang lain, suka berbakti, suka melayani, suka peduli kepada orang lain. Nah, itu ciri-ciri dari mabrur. Sehingga kurban adalah salah satu di antara upaya untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Oleh karenanya kurban termasuk perwujudan dari mabrur yang dulu ketika haji itu melaksanakan itu. Nah, oleh karenanya mabrur itu harus selalu diperbaharui, ya, walaupun tidak dengan cara berbaharuinya dengan umroh ke sana atau haji lagi ke sana, karena itu memang ya nggak gampang, susah, tapi harus diperbaharui dengan nilai-nilai kemabruran tadi yang kaitannya dengan hubungan vertikal kepada Allah, ibadah-ibadah mahdhum maupun ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah, ini terus dilaksanakan. Dan kan misalnya kita kan belum sempat pergi haji nih, Ustaz, ya kan, Ya. ke tanah air nih gitu. Apakah dengan puasa Arafah, takbiran, salat Idul Adha, dan juga menyembelih kurban itu juga bisa mendapatkan predikat sebagai hamba yang mabrur gitu, Ustaz? Ya, apakah mabrur bisa diselipkan sebagai label atau sebagai gelar daripada orang yang tidak haji? Ya, tentu penamaannya menjadi janggal, menjadi aneh. Belum haji kok sudah dibilang mabrur. Ya. Tetapi amaliyahnya bisa saja orang yang belum bisa melaksanakan haji, belum bisa melaksanakan umroh, tetapi amaliyahnya seperti orang-orang yang mabrur, seperti orang-orang yang sudah melaksanakan haji maupun umroh. Apakah bisa dilakukan tuh? Bisa dilakukan. Orang yang pulang haji, kemudian mereka itu melanjutkan kebaikan-kebaikannya dengan semakin khusyuk dalam sholat, kemudian semakin baik dengan tetangga sesamanya. Orang yang tidak haji bukan bisa juga melakukan itu. Maka ya tidak usah dibilang dia mabrur, tetapi insya Allah sifat-sifat dari seorang yang mabrur itu ada pada dirinya, dan itu bisa dilakukan. Jadi jangan kecil hati, walaupun belum bisa melaksanakan umroh, belum bisa melakukan haji, tapi kalau kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan dari para haji yang mabrur itu, yang suka sedekah, yang suka khusyuk ibadahnya, yang suka berbuat baik kepada sesamanya, itu kita ikuti, insya Allah kita juga akan mendapatkan kemabruran walaupun belum berangkat haji. Ada orang mungkin tobatnya nanti aja lah, udah pergi haji gitu kan, udah malu udah haji soalnya gitu. Makanya walaupun belum haji, kalau bisa itu juga jadi orang yang mabrur, Ustaz, berarti ya, Ustaz, ya. Insya Allah ya.
Dan apakah ada amalan Ustaz yang kita bisa lakukan setelah haji Ustaz? Kayak adakah pesan dari Rasulullah kalau udah haji ini amalannya ya gitu? Ya, ya, di Masjid Agung Al-Azhar umpamanya ada unit yang namanya Persaudaraan Haji Al-Azhar. Dengan maksud itu tadi, setelah pulang haji jangan lupa ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di tanah suci itu jangan kemudian dihentikan, tapi upayakan untuk bisa dilanjutkan. Umpamanya ketika di Madinah, ketika di Makkah, setiap kali azan segera bahkan sebelum azan berbondong-bondong ke masjid untuk apa? Mengikuti sholat jamaah di masjid. Nah, ketika di Indonesia upayakanlah untuk bisa melaksanakan seperti itu. Di sana umpamanya berkaitan dengan teman-teman bisa akrab, bisa sendakurau dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa yang bagus. Nah, maka ketika di Indonesia lanjutkanlah itu dengan jangan mengumbar kata-kata yang kotor, kata-kata yang rafas. Waktu di sana di tanah suci antara satu dengan yang lain saling membantu, saling menolong. Ada yang sakit, ada yang antarkan ke rumah sakit, ada yang kelaparan, dibagi makanan yang punya dan lain sebagainya. Maka lanjutkan. Setelah sampai di Jakarta, lanjutkan tradisi begitu. Dan begitu seterusnya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan waktu di tanah suci. Nah, diharapkan begitu di Jakarta ini perilaku baik yang pernah dilakukan selama di tanah suci itu dilanjutkan lagi ketika ada di Indonesia itu. Apa bisa Pak Ustadz? Ya memang ada tantangannya. Nah, memang ada tantangannya. Tetapi berupayalah, jangan lupa di jidatmu ada stempel H. Apa H itu? Haji. Nah, malah dipanggil Pak Haji. Nah, malah dipanggil Bu Hajah. Nah, ada stempel Bu Hajah. Artinya apa? Perilakunya harus sejalan sesuai dengan predikat sebagai haji maupun hajah. Hajah kok ngomongnya yang jelek-jelek, nggak pantas. Haji kok ini mengumbar kata-kata yang hoax, kata-kata yang dusta, kata-kata yang jahat katanya. Haji kok perilakunya kasar, tiannya. Haji lo kamu itu, haja lo Bu, gitu. Jadi ingat di jidatnya, di jidat kita bagi yang sudah haji itu ada stempel, ada cetakan H sama M. H itu haja, haji, M itu mabrur. Nah, udah mana mabrur kok masa mabrur waktu di tanah suci saja. Ya, Masya Allah saudara BT, emang haji itu beban yang berat saudara, karena kita menanggung bahwa orang itu tidak melihat ilmunya tapi melihat orangnya biasanya. Ya, sosoknya seorang haji. Dan Allah juga bilang kalau ihfazillah yahfazka ya. Kalau kamu jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu ya. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, insya Allah Allah akan menjaga. Nah, dia predikat haji ini sudah disestempel oleh Allah, sudah dicelup oleh Allah, sudah disibghah oleh Allah sebagai mabrur. Nah, maka pertahankan. Dan nggak berasa Ustadz, udah sampai di akhir Ustadz. Kira-kira ada nggak pesan dan juga nasihat dari Ustadz untuk kepada jamaah Masjid Agung Al-Azhar, abang kakak, ayah bunda semua, untuk bisa meraih dan juga mempertahankan predikat haji yang mabrur? Bagi kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang tahun ini berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Kesempatan itu ada pada bapak, ibu, saudara sekalian. Oleh karenanya kesempatan yang sangat-sangat berharga ini gunakanlah sebaik mungkin untuk bisa beribadah sekhusyuk mungkin,
untuk bisa menerapkan syariat-syariatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilewatkan, jangan disia-siakan 40 hari di sana atau 27 hari bagi yang travel UNH Plus di sana itu, jangan disia-siakan. Tidak ada 1 menit, 2 menit hanya untuk senda gurau, hanya untuk sia-sia. Kesempatan emas belum tentu terulang kembali, maka upayakanlah untuk bisa melaksanakan selama di sana dengan sebaik-baiknya. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, mungkin sudah 5 tahun yang lalu, mungkin sudah 10 tahun yang lalu, mungkin tahun yang lalu, mamanya, ingat Bapak, Ibu, saudara sekalian, adalah para hujjaj, para haji, para hajah yang disestempel dengan mabrur, mabrur, mabrur. Maka pertahankanlah predikat itu, jangan memalukan diri sendiri, jangan menghinakan diri sendiri. Sudah berpredikat haji, sudah berpredikat hajah, maka terus berupaya mempertahankan kemabruran dengan cara apa? Dengan cara memperteguh keimanan dan kemudian memperbanyak amal-amal yang soleh. Bagi Bapak, Ibu, adik, saudara yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umroh, jangan pesimis. Harus terus optimis, harus terus optimis, harus terus berupaya. Manis tato'a ilaihi sabila, berupaya untuk istito'ah, untuk punya kemampuan. Dengan cara apa? Berdoa, berikhtiar, berikhtiar dengan berbagai cara yang diridhoi oleh Allah, sambil terus berdoa, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah dan pada waktunya nanti untuk bisa berangkat. Begitu ada kesempatan, begitu ada biaya, segera daftar. Jangan takut miskin. Sisihkanlah harta, sisihkanlah uang untuk ditabungkan. Saya upaya untuk bisa berangkat haji. Allah insya Allah meridhoi, karena ini adalah niat yang tulus, niat yang bagus, dan insya Allah pada waktunya nanti, nggak tahu apakah 1 tahun yang akan datang, apakah 5 tahun yang akan datang, apakah 10 tahun yang akan datang, insya Allah Bapak, Ibu, saudara sekalian yang belum berkesempatan akan kemudian bisa menunaikan ibadah haji. Demikian yang bisa disampaikan dan terima kasih. Syukran, Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, abang kakak, ayah bunda semua sudah selesai podcast kita tentang haji. Insya Allah kita semua bisa pergi haji, diberikan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan makasih semuanya telah menonton video Masjid Agung Al-Azhar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan makasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Allahu Akbar.